Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Sementara penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi meminta publik tidak berspekulasi liar. Kaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri, bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear mongering itu teman-teman cek di lapangan ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa.
ngawur. Ya siapa tahu dari Nah. ordal gitu loh. Pak Kuwon, habis gini ada titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mall itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mall-mall? Pusat perbelanjaan Pak. Enggak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Apindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pameran otomotif berskala internasional kembali digelar di Tangerang, Banten. Ajang tahunan ini menampilkan ratusan kendaraan dengan inovasi dan teknologi terbaru. Salah satunya mobil terbang, dan kita ikuti laporan Hadisti Arifa dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Pemirsa, lautan manusia dan juga antusiasme tinggi memadati setiap area di ajang Gias 2026. Nah, dari ratusan kendaraan yang dipamerkan, area mobil konsep ini masih menjadi magnet utama atau daya tarik bagi pengunjung yang hadir di ajang otomotif terbesar se-Asia Tenggara. Nah, ratusan kendaraan yang merupakan produksi dari berbagai merek ini memamerkan kendaraan mobilitas masa depan yang memiliki teknologi dan juga fitur yang semakin berkembang serta juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Nah, seperti ini merupakan salah satu kendaraan terbang atau mobil terbang yang memang dirancang untuk dapat menempuh mobilitas udara jarak pendek dengan perkembangan teknologi yang semakin baik dan juga semakin berkembang. Nah, kalau kita lihat desainnya, ini sangat menarik karena kendaraan ini didesain secara minimalis sehingga tentunya memberikan kenyamanan bagi penggunanya di masa mendatang. Nah, saya mau coba menaiki langsung kendaraan ini, seperti apa rasanya. Oke, nah kalau kita lihat memang ini didesain secara modern, baik itu dari segi teknologinya, fiturnya, serta juga fasilitas. Nah, di sini memang dirancang secara minimalis sehingga memberikan kenyamanan nih bagi pengguna kendaraan ini di masa mendatang. Nah, kalau teknologinya ini juga sudah dikembangkan sebaik mungkin. Di sini dilengkapi oleh 4 baling-baling yang tentu ini menjadi salah satu keunggulan dari kendaraan ini karena dapat menjaga kestabilan dari laju kendaraan. Nah, kemudian juga kendaraan ini memiliki sistem hybrid, yakni menggabungkan bahan bakar bensin dan juga listrik. Nah, ini tentu menjadi salah satu daya tarik utama dari kendaraan ini karena dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Apalagi karena ini mobil terbang, sehingga cocok sekali nih untuk dapat menghindari kemacetan kota pada masa mendatang nanti. Nah, memang ajang Gias 2026 ini mempertegas bahwa dunia otomotif ini tidak hanya bicara soal kendaraan saja, namun juga menggabungkan digital dan juga teknologi, serta gaya hidup dan juga terkait keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang. Dari Tangerang, Banten, saya Hadisti Arifa dan Zulkarnain iNews melaporkan. Ya, seru ya pemirsa ya. Nah, kalau kita bicara transportasi dan mobilitas di Jakarta, ini ada kabar katanya Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Tarif akan berlaku 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Dishub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba.
Selama 1 bulan, pihak Dishub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan kan masa uji coba ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial ya. Ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026 ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta cuma 1 rute saja dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat. Sebelumnya, tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Nah, ini pemirsa, harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU Pertamina resmi turun mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini dilakukan mengikuti pergerakan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah. Mengawali bulan Agustus, kabar baik datang bagi pengguna bahan bakar non-subsidi. PT Pertamina Niaga resmi menurunkan harga sejumlah jenis BBM. Harga Pertamax Tuborg turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Begitu juga dengan Pertamax turun dari Rp16.250 per liter kini menjadi Rp15.950 per liter. Sementara untuk harga Pertamina Dex dan Dex Lite tidak mengalami perubahan. Begitu juga dengan Pertalite dan Biosolar bersubsidi yang tetap dijual sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina menyebut penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta formula harga yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.